Berikutnya yang ketiga yaitu review ketiga dari Mas Fit tentang peradaban Islam masa kenabian. Yang pertama itu di fase Mekah, fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, pada periode Mekah kebijakan dakwah dilakukan Nabi Muhammad dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya dakwah dengan strategi politik munculnya aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabian dengan melaksanakan tabligh. Ada dua cara dakwah Rasulullah. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulai Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwah adalah keluarganya dan sahabatnya. Yang pertama kali masuk Islam yaitu istri beliau sendiri yaitu Khadijah. Kedua dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Yang ketiga dari kalangan budak atau Bilal. Yang keempat ya orang tua atau tokoh masyarakat yaitu Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang yang mengikuti untuk masuk Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan As-Sabiquna Awalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair ibnu Awam, Tahlan ibnu Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam bin Arqam bin Abdul Arqam, dan lain-lain, serta itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. Yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individu, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ia berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Faktor-faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam ialah A. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. B. Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. 3. C. Para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. D. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. E. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin untuk mencegah dakwah Nabi, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan yang dilancarkan untuk menggantikan dakwah Nabi. Namun Nabi tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Yang berikutnya yaitu di fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan, tidak oleh sebuah kesukuan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok pasukan terpandang dan suku Awas dan Khazraj. Permusuhan berkepanjangan mengancam rakyat kecil yang mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup saling bertetanggaan dan tidak pandang dari tempat satu ke tempat lainnya. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk. Yang berikutnya yaitu dari Mas Mufid kembali, yang berjudul Peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Abu al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada
tahun 750 Masehi. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Beberapa periode pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama yaitu masa pengaruh Rusia. Pada periode pertama dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wastid pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Yang kedua yaitu masa pengaruh Turki. Periode kedua itu masa pengaruh Turki, berbeda dengan periode pertama. Pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar kekhalifahan. Periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Buwayhi. Pada periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindah ke Baghdad, ke Syirah, tempat kekhalifahan Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmu lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawi. Yang keempat yaitu periode masa pengaruh dinasti Saljuk. Periode keempat dimulai tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini dipengaruhi dinasti Buwayhi mulai memudar dan diganti dengan pengaruh Bani Saljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Saljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Yang kelima yaitu periode terbebas dari dinasti lain. Pada periode ini merupakan akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini akhirnya Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Abbasiyah hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi hingga meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmu yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta pembangunan bersejarah. Yang terakhir yaitu review 5. Masuknya Islam di Spanyol. Sebelum masuknya Islam ke Spanyol, bahasa Jerman telah memasuki semenanjung Iberia sekitar abad ke-5. Seorang raja Ortodok mendirikan sebuah istana di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Kemudian pada 569 Masehi, seorang raja Visigoth menjadikan Toledo sebagai ibu kota kerajaan Visigoth Spanyol. Pada tahun 695 Masehi, Raja Ricardo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Pada tahun abad ke-8 Masehi, para pendatang mulai berdatang ke benua Eropa termasuk Spanyol. Salah satu pendatang yang tiba di Spanyol adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam.
Ekspansi yang dilakukan pasukan Islam di wilayah Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid. Awalnya Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara, mengutus Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan menuju Eropa yang membawahi kurang lebih 7.000 pasukan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang barbar. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berlayar melalui Laut Tenggara dan berhasil mendarat di sebuah daerah yang kemudian diberi nama Gibraltar. Kota-kota penting yang dapat dilakukan oleh pasukan Islam secara politik wilayah Spanyol telah berada di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah. Dalam melakukan ekspansi wilayah Spanyol, umat Islam dapat dengan mudah meraih kemenangan sehingga dalam waktu yang cukup singkat dapat menguasai Spanyol. Ada beberapa faktor yang membuat proses penaklukan Spanyol oleh Islam berjalan mudah. Salah satunya dukungan dari penganut agama lain, yaitu Yahudi yang merasa tertindas oleh kekuasaan Visigoth. Penguasa sebelumnya tidak toleran terhadap agama yang di luar Kristen. Bahkan penganut Yahudi sebagai komunitas terbesar masyarakat Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, dan mereka yang menolak akan dibunuh. Dengan munculnya Islam, mereka merasa terbebas dari peraturan-peraturan tersebut sehingga melakukan pemberontakan, membantu melengsarkan pemerintahan Visigoth. Fakta lainnya adalah karena pasukan Spanyol tidak memiliki semangat dalam peperangan. Selain itu, terjadi perselisihan dalam pemerintahan Spanyol. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.